Kalau saya maunya jeruknya Mas Abdel. Serius Mbak Fitri mau jeruk saya? Benar. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Wah, dompet gue hilang kayaknya. Papa bayar dulu nih ya. Iya, silakan. Mas Abdel, what happened? Ini kayak saya kecopetan deh di angkot. Dompet saya hilang, Mbak Fitri. Aduh. Padahal saya udah pakai nih, name tag. Nggak ngelihat apa sih copet. Saya kerja di kantor hukum. Nggak takut dituntut apa tuh copet? Nggak lihat apa? Ini kan fotonya Mas Temon. Oh, iya, ketuker name tag-nya. Pantesan aja tuh copet kagak takut. Dikira temennya kali. Tapi jangan-jangan dompet yang dicopet itu dompetnya Mas Temon. Mungkin aja. Ya Allah, alhamdulillahirobbil alamin. Ini dompet saya. Berarti dompetnya Temon yang kecopet. Sial banget tuh anak. Fitri, saya punya feeling kalau hari ini saya bakal dapat klien. Excellent. Bang Abdel, mau minum apa ini? Di pantry semua udah lengkap. Mau minum teh nggak? Kagak, gue udah bawa. Pasti nggak mau jeruk. Bawa? Pasti nggak mau kopi. Bukan hanya. Waduh, udah kayak pedagang asongan di kereta. Arin. Mbak Fitri, mau minum apa? Kalau saya maunya jeruknya Mas Abdel. Serius Mbak Fitri mau jeruk saya? Benar. Ya, gue jadi kagak laku. Maaf Pak Abdel, dipanggil sama bos. Iya, kamu udah saya maafin dari dulu. Ini sih Pak, Ibu. Saya ke Pak Bos dulu ya. Abdel, Iya Pak. kamu tahu kenapa aku panggil kemari? Ya nggak tahu Pak, saya kan bukan paranormal. Bagus. Berarti kamu orangnya tidak sok tahu. Iya terus ada apa Pak? Nah, aku juga tidak tahu. Tapi sebentar. Enaknya kita ngomong apa ya? Oh iya, aku ingin kelak kantor hukum kita ini menjadi seperti kantor hukum yang ada di majalah ini. Coba kalian. Kantor hukum ini kan udah nggak beroperasi Pak. Bukan itunya yang mau saya tiru. Terus ininya yang mau ditiru Pak. Bukan ini, bukan juga itu. Dulu, kantor ini selagi jaya. Dia mempunyai tarif $500 per jam. Short time-nya aja segitu, apalagi full time-nya ya Pak. Maka dari itu, bagaimana caranya supaya kantor hukum kita ini mempunyai tarif $500 per jam juga? Itu mah gampang, masalah kecil. Gampang bagaimana, maksud kau? Ya tinggal tulis aja di ruang karyawan Pak. Tarif konsultasi $500 per jam. Kayak di warung-warung itu Pak, es teh manis Rp2.000. Wah, betul juga kau. Tapi, apa ada yang mau bayar? Nah, kalau itu saya nggak tahu, Pak. Kan saya udah bilang, saya bukan paranormal. Iya, Pak?
dan rekan law firm. Oh, kita buka sampai jam 5 kok. Jam 5 sore. Ya, oke, kami tunggu. Ya iyalah jam 5 sore, masa jam 5 pagi? Emangnya warung kopi? Benar, ini kantor Saud dan rekan. Benar, Pak. Berarti Anda Pak Saud? Oh, bukan. Anda Pak Rekan, kan? Pak Rekan. Iya, kan Pak Saud yang punya kantor hukum ini, kan? Pak Saud patungan dengan Pak Rekan, kan? Udah, Pak. Pusing saya. Saya ini Abdel. Nggak ada yang namanya Pak Rekan di sini. Ada masalah apa? Saya ada masalah besar. Saya memerlukan penasehat hukum. Intinya, pengacara di kantor ini bisa nggak membebaskan saya dari hukuman? Itu emang udah tugas kami, Pak. Tapi harga kami mahal. $500 per jam untuk konsultasi. Nggak masalah. Kalau gitu, kita ketemu sama bos saya aja yuk. Oke. Buat sini, Pak. Pak, ini ada klien yang mau bayar $500 per jam untuk konsultasi. Oh ya? Silakan duduk. Apa masalah Anda? Saya ingin Anda bebaskan saya dari ancaman tahanan penjara. Itu gampang. Kami akan usahakan. Masalah Anda apa? Saya ini sudah kabur dari tahanan Cipinang. Sekarang saya sedang dicari polisi. Bisa nggak Bapak bantu saya supaya saya bebas dari ancaman tahanan penjara? Wah, kalau itu tidak bisa. Sudah ditahan kok kabur. Mendingan Bapak menyerahkan diri saja. Mana ada pengacara yang mau membebasin kau? Emang dulu Bapak masuk Cipinang gara-gara apa, Pak? Gara-gara membunuh seorang pengacara berikut stafnya. Den, gantikan saya, Den. Pak, emang dulu masuk penjara gara-gara apa, Pak? Membunuh seorang pengacara berikut stafnya. Den, apa aku bilang, Den? Gue pernah juga kabur dari Cipinang. Gara-gara apa lo? Telat bayar kontrakan. Ondel ada bapaknya, nyok. Permisi. Ada ondel. Dek, sampean tahu di mana Pak Saud, Dek? Pak, nama saya bukan sampean, nama saya Gendon. Iya, Don Gendon. Pak Saud di mana, Dek? Pak, saya ini karyawan bawahan. Kalau nanya gampang-gampang aja ngapa? Ya, sepertinya Bang Abdel di mana? Terus Ibu Fitri di mana? Itu baru gampang, Pak. Saya nggak butuh Del Abdel, apalagi Tri Fitri. Saya butuh ketemu Pak Saud. Ayo. Pak, kalau Pak Saud ada di atas, tapi kalau Pak Taiye ada di toilet. Taiye. Silakan Pak, di sana. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya Pak Mahfud, tetangganya Pak Saud. Sampean tahu di mana Pak Saud? Nggak tahu, Pak. Oh, Pak Saud lagi di toilet. Sampean tahu di mana toiletnya? Kalau belum pindah sih, di belakang, Pak. Bu Fitri, emang Pak Saud udah datang? Ih, siapa bilang?
Pas lagi telepon dia masih ada di toilet rumah. Bu Abu, di toilet itu nggak ada orang. Adanya tempat buang air. Maksud saya, Pak Saud lagi di toilet rumah pas lagi telepon. Berarti Pak Saud ada di toilet rumahnya. Ya sudah. Nah kalau gitu tunggu aja Pak. Tunggu di mana, Dek? Ya tunggu di sini, Pak. Masa mau nunggu di terminal? Emang Pak Saud dari luar kota? Oke, Ma. Papa hari ini pulang agak telat, Ma. Soalnya ada meeting. Iya. Si bos datangnya terlambat dulu. Udah gitu minta uang makan. Papa mau diangkat jadi si bos. Enak lah ya. Aduh. Halo? Iya, Ma, beres. Siap, Pak Bos. Oh iya, Pak Bos. Tadi ada tamu, ada yang nyariin Pak Bos. Kayaknya sih klien. Kalau ada yang cari aku, kau tak usah bilang sama aku. Biasa itu. Aku kan seorang pengacara. Pasti banyak yang cari aku. Oh, gitu ya, Bos? Iya. Tapi kalau tidak ada yang mencari aku, baru kau bilang sama aku. Itu baru luar biasa. Kalau gitu, maaf ya, Pak Bos. Apa maaf? Nanti kalau lebaran saja baru kau minta maaf. Oh iya, hari ini kau tidak dapat uang makan. Paham kau? Nah, kebetulan Pak Saud sudah datang. Anaknya itu kurang ajar. Sebentar, Pak. Ini harus dijelaskan. Anak Pak Saud itu kurang ajar karena faktor pergaulan atau faktor keturunan. Maksud kau anakku nakal karena keturunan dari aku? Bukan keturunan ibunya. Sekarang persoalan ini kita selesaikan ke ruanganku. Abdel, kau ikut. Maaf, Pak. Ini masalah pribadi. Saya nggak ikut. Harus ikut. Sekali saya bilang enggak, tetap enggak. Kalau Bapak maksa, saya nurut. Ini bukan masalah pribadi atau bukan. Ini soalnya aku ngeri dan takut menghadapi Pak Mahfud. Bapak nggak ada bedanya sama saya. Sudah. Del, kamu hitung berapa menit saya berbicara dengan Pak Mahmud. Baik, Pak. Semakin singkat, semakin baik buat Pak Mahfud. Baik, Pak. Kalau gitu, kita langsung saja. Tunggu dulu. Ya. Anak Pak Saud yang namanya Cok Ucok itu main bola di depan rumah saya. Bolanya kena jendela kaca. Pecah semua. Terus? Kalau begini, bagaimana baiknya? Ya, yang mecahin harus ganti dong. Ya iyalah. Yang mecahin Ucok, masa yang ganti negara? Negara lagi pusing buat biaya pemilu. Bu Abu, Cok Ucok itu kan umurnya baru 7 tahun. Kalau gitu, siapa yang mengganti kaca rumah saya yang pecah? Ya bapaknya. Siapa bapaknya si Cok Ucok itu? Ya saya. Jadi, siapa yang harus mengganti kaca rumah saya? Saya yang akan ganti kaca jendela Pak Mahfud. Berapa harganya? 100.000 tak iya. Oke. Saya akan ganti. Del, kamu hitung berapa menit konsultasi Pak Mahfud dengan saya? 1 menit 40 detik, Pak. Dengan kata lain, 100 detik. Nah, sekarang hitung berapa biaya yang harus dibayar sama Bapak ini konsultasinya dengan saya. Nih, kau hitung, Del. Biaya konsultasi $500 per jam. $1 sama dengan 11.000. Jadi biaya konsultasi selama 1 jam 5.500.000. Biaya konsultasi selama 100 detik 150.000. Saya harus bayar kaca jendela Pak Mahfud 100.000. Biaya konsultasi Pak Mahfud 150.000. Jadi Pak Mahfud tinggal bayar saya 50.000 saja. Bu Abu, saya harus ngasih 50.000. Kaca jendela saya yang pecah, kok saya yang harus bayar? Makanya
pilih tetangga itu jangan yang pengacara, urusannya jadi repot. Tapi nggak bisa begitu. Saya hitung nih, nambah biaya. Enggak. Terus lu paham artinya kehidupan? Ya udah, sebelum Udin minggat, Udin minta duitnya dulu dong, Mak. Bobok celengannya. Mau minggat aja pakai minta bobo celengan lu, Din. Apaan sih lu, Pen?